Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Indrawati, NRP 0919040021 dari Prodi D4 Teknik Otomasi kelas 5A. Di sini saya akan mengerjakan tugas matkul data mining dan pengantar statistika dari Pak Farizi dan Bu Arum. Nah, di sini tugas yang telah diberikan Bu Arum yaitu di mana di sini suruh melakukan random data atau identifikasi data. Nah, soal yang pertama ini, lakukan random data sesuai dengan tutorial yang telah diberikan, yaitu pada slide 2 yang ada di LMS yang telah diberikan oleh Bu Arum sebanyak 100 data dengan upper 0,9 dan lower 0,1. Langsung saja kita ke Minitab. Ini merupakan menu utama pada Minitab. Nah, selanjutnya untuk melanjutkan komen atau itu, langsung saja kita ke ini. Nah, kita show komen lainnya dulu, nanti dimana komen lain ini mengetahui step-step yang akan kita lakukan. Nah, pertama kita lakukan dulu random data, yaitu yang kita pilih uniform. Terus random data yang kita lakukan adalah sebanyak 100 data. Kita taruh pada kolom atau series C1 dengan lowernya batasnya 0,1 dan uppernya 0,9. Kita tunggu sampai random datanya ini muncul di series C1. Nah, random data telah muncul sampai 100. Nah, ketika sudah random data ini sudah muncul, kita lihat soal yang berikutnya, yaitu data random diset sebagai variabel daya PV atau kilowatts dengan satuan kilowatts. Langsung saja kita namai random datanya sesuai perintah, yaitu daya PV dengan satuan kilowatt. Nah, seperti ini. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu lakukan identifikasi pada data yang telah dirandom. Identifikasi meliputi jenis data dan skala pengukuran. Nah, ini merupakan random data, terus langsung saja kita identifikasi sesuai materi yang telah diberikan oleh Bu Arum, yaitu di sini jenis data terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada data kualitatif dan data numerik. Data kualitatif atau data kategorik ini contohnya warna kulit yang meliputi kayak hitam, putih, sawo, mateng. Bisa jadi kalau jenis kelamin itu ada laki-laki, perempuan, pekerjaan itu ada PNS, TNI, Polri. Jadi kalau data kualitatif yang dimaksud di sini merupakan kayak semacam kriteria. Jadi gitu. Jenis data yang kedua yaitu ada data numerik atau data pengukuran atau numerik. Misalnya di sini kayak contohnya tinggi badan dengan satuan cm, usia, tahun, nilai mata pelajaran itu berupa nilai 100 kayak 50, terus temperatur ruangan itu dengan satuannya derajat Celcius, panjang pipa meter, diameter pipa juga biasanya meter gitu kan. Nah, di sini yang dimaksud data numerik sendiri itu kayak dia itu mempunyai nilai berupa angka dan juga mempunyai satuan. Nah, dilihat dari data yang kita lakukan ini terlihat bahwa data random ini merupakan data numerik. Karena terlihat di sini merupakan ada data angka, sehingga bisa disebut data numerik. Selanjutnya, identifikasi data yang selanjutnya yaitu skala pengukuran. Seperti yang sudah dijelaskan pada LMS dan Bu Arum, bahwa skala pengukuran di sini terbagi menjadi dua. Ada kalau skala data kualitatif itu skala pengukurannya nominal dan ordinal. Kalau data numerik itu skala pengukurannya ada interval dan rasio. Nah, kita identifikasi pada data kita. Data kita ini merupakan data numerik. Nah, apakah selanjutnya skala pengukurannya interval ataukah rasio? Nah, di sini penjelasannya. Skala pengukuran interval
Di sini penjelasannya yaitu suatu skala di mana jarak atau interval antara dua titik skala diketahui. Skala interval mempunyai sifat skala ordinal dan ada satuan pengukuran. Contohnya temperatur. Nah, di sini tuh yang dimaksud skala interval sendiri yaitu di mana contohnya itu suhu. Kalau emang suhu itu 0 derajat, berarti suhu itu mempunyai nilai atau masih mempunyai arti gitu. Kalau selanjutnya yaitu skala rasio, suatu skala yang mempunyai sifat skala interval dan mempunyai titik nol sejati atau nol mutlak, contohnya berat badan. Pengertian dari nol sejati ini, jika suatu benda beratnya 0, maka benda tersebut tidak mempunyai berat. Jadi kalau skala rasio ini ya menunjukkan kalau itu benar adanya, seperti itu. Selain berat badan, itu bisa kayak misal panjang penggaris itu 0 cm, ya kalau keadaan nyatanya dia ya 0 cm gitu, atau tidak mempunyai panjang, seperti itu. Nah, dari random data yang telah kita lakukan ini terlihat atau bisa dikategorikan random data ini merupakan random data rasio, di mana random data rasio ini adalah random data daya yang mempunyai satuan yaitu seperti ini, nomor 1 ini 0,3, berarti daya itu ya 0,3 kW ukurannya, seperti itu. Terus langkah yang selanjutnya yaitu kita lihat pada nomor 4, lakukan penyajian data dengan grafik yang dianggap sesuai. Nah, di sini sesuai materi yang telah diberikan, penyajian data itu terbagi atau itu menurut skala datanya. Di sini ada kalau minimal nominal itu datanya pakai bar chart, pie chart. Kalau dua variabel ya pakai bar chart. Terus kalau minimal ordinal itu pakai box plot. Terus kalau minimal interval bisa juga pakai histogram, dot plot atau scatter plot. Nah, di sini kita random datanya ini merupakan data rasio. Terus kita pakai ini nanti. Pakai box plot. Ini merupakan data yang digunakan, penyajian data yang digunakan pada data rasio. Selanjutnya kita Ctrl A atau kita blok semua data sampai 100. Nah, seperti ini. Langsung kita ubah menjadi box plot. Kita pilih simple karena dia terdiri dari satu series saja. Misal mungkin nanti terdiri dari 2 series atau 3 series, bisa pakai multiple ini. Langsung kita oke. Nah, di sini data yang kita ubah menjadi box plot yaitu kan C1. Kita ketik C1 terus kita oke. Kita tunggu. Nah, ini merupakan bentuk penyajian data yang berupa box plot. Di sini sudah tertera, jadi bentuknya box plot ini seperti ini. Ada batas-batasnya sesuai random data. Nah, di sini box plot ini berisi kuartil 1, median kuartil 3, rata-rata, terus banyaknya data ada 100. Ini di sini sudah terlihat. Jadi seperti itu identifikasi data random pada tugas 1 ini. Mungkin cukup saja sampai saat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.